Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Munir, sahabat semua. Banyak sekali pertanyaan apakah Starlink bisa digunakan untuk usaha hotspot Wi-Fi. Jawaban iya atau tidak, nanti simak penjelasan. Yang pertama, Wi-Fi public. Ibarat kita melakukan tethering dari handphone ke handphone yang lain ataupun ke PC dalam satu ruangan, ini tidak mengganggu frekuensi yang lain. Sebatas kita masih berada pada jalur pancaran atau daya pancaran yang kecil, misalkan di bawah 20 dBi ataupun pancaran kurang dari 150 meter. Ini adalah Wi-Fi public yang bisa digunakan tanpa harus mengganggu frekuensi tertentu yang digunakan dalam layanan publik, seperti aviasi, dekat bandara, penerbangan, ataupun radar pemantau cuaca, meteorologi, dan geofisika yang menggunakan frekuensi tertentu. Sahabat semua, untuk usaha hotspot Wi-Fi, baik menggunakan Starlink maupun layanan provider yang lain, banyak sahabat yang sudah membangun usaha hotspot Wi-Fi, bahkan mendapatkan pendapatan yang sangat besar. Misalkan ada teman kita di kabupaten tetangga membangun rumah makan, bahkan lebih dari 2 rumah makannya, yang pengunjungnya bisa ratusan orang per hari, dan menggunakan Starlink dalam usaha hotspot Wi-Fi. Jadi pada saat pengunjungnya melakukan pemesanan makanan, langsung disampaikan bahwa free Wi-Fi dengan harga makanan 10.000 menjadi Rp15.000, ada yang makanan yang 50.000 menjadi Rp60.000, hanya dengan Wi-Fi gratis. Jadi sebenarnya ini adalah proses bundling makanan dengan Wi-Fi-nya. Jadi walaupun di situ dicantumkan Wi-Fi gratis, tapi harga makanannya yang berbeda. Rata-rata pengunjung menggunakan waktu 1-2 jam makan sambil menikmati Wi-Fi gratisnya. Jadi per device atau per orang hanya menikmati 1-2 jam. Jam makan seperti biasanya, lamanya makan antara 1-2 jam itu sudah santai sambil menggunakan Wi-Fi gratis yang disediakan oleh rumah makan ataupun kafe tersebut. Ini adalah proses bundling dan ini terhidden. Proses penjualannya pun tidak nampak dan harganya pun tidak nampak. Ini yang disebut dengan bundling, dan secara regulasi tidak ada bukti penjualan Wi-Fi, dan juga secara daya pancar dia hanya memancarkan di dalam ruangan yang terbatas, tidak memancarkan keluar seperti RT RW net. Ini contoh di rumah makan. Yang kedua, ada teman juga yang membangun usaha di penginapannya dengan pengunjung rata-rata 30-50 pengunjung yang mengisi kamarnya per malam, dan ini juga proses bundling dengan Wi-Fi-nya. Menggunakan Starlink dengan menyediakan Wi-Fi gratis dengan promonya kamar semalam Rp100.000 dengan Wi-Fi gratis. Jadi misalkan pengunjung yang menikmati atau menginap selama 1-2 malam, maka mereka bisa menikmati Wi-Fi gratis dengan per malamnya dari harga kamar 100 menjadi 120 atau Rp125.000. Berarti Wi-Fi-nya itu per malamnya sekitar 10.000 sampai 25.000 per malam khusus untuk Wi-Fi-nya. Walaupun ini menjual Wi-Fi ataupun mendistribusikan Wi-Fi-nya, akan tetapi ini terhidden dan tidak ada bukti bahwa pengusaha tersebut menjual Wi-Fi, karena mencantumkan Wi-Fi gratis tapi terinclude dalam harga nginapnya. Ini adalah contoh-contoh usaha hotspot Wi-Fi yang dibanding dengan usaha yang lain, dan ini akan menghindarkan kita dari regulasi-regulasi tertentu. Oke, ini hanya contoh. Kemudian untuk yang jangkauan outdoor, untuk daya pancar di bawah 20 dBi atau jarak pancar kurang lebih 150-200 meter, kurang dari itu, ini semestinya Wi-Fi public yang juga tidak mengganggu gelombang radio yang lain, dan secara regulasi pun bisa menjadi abu-abu atau bahkan sulit untuk mengatakan bahwa ini pengganggu gelombang radio di aviasi misalkan, ataupun pengganggu gelombang radio yang lain, karena jaraknya hanya kecil. Berbeda lagi dengan RT RW net yang skala besar, yang sudah harus mempunyai izin. Kemudian yang berikut masalah regulasi. Di Indonesia ini ada lebih dari
ratusan kabupaten kota, mungkin 400 atau 500 lebih kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Tidak semua kabupaten kota mempunyai area atau rule yang sangat ketat untuk aviasi, untuk meteorologi geofisikanya, atau tower-tower untuk pemantau radar. Ini tidak semua harus full pada satu kabupaten. Ada kabupaten yang memang rule atau poinnya sedikit longgar, dan bahkan ada yang sama sekali tidak dilalui oleh jalur-jalur tersebut, sehingga bebas menggunakan frekuensi ataupun menggunakan frekuensi tanpa ada menghambat frekuensi lain yang digunakan dalam layanan publik. Oke, misalkan frekuensi dari meteorologi geofisika ataupun frekuensi yang digunakan atau mengganggu radar aviasi atau penerbangan dan lain-lain sebagainya. Tidak semua kabupaten yang dilalui atau mempunyai jalur ini, sehingga lebih dari 400 atau 500 kabupaten kota ini ada yang memang membebaskan silakan usaha wifi, dan bahkan bisa dibantu oleh Pemda setempat untuk membangun usaha wifi dengan usaha UKM yang lainnya. Ini yang paling penting untuk diketahui. Bahkan setiap kabupaten kota, bahkan di daerah-daerah tertentu memfasilitasi untuk usaha wifi. Ini tidak semua daerah. Di daerah-daerah yang perkotaan dan padat lalu lintas penerbangan atau padat dalam sentral pemantauan meteorologi dan geofisika dan juga gelombang-gelombang yang lain, ini sangat sensitif, bahkan tidak diizinkan sama sekali. Khususnya di area terluar ataupun daerah-daerah terpencil yang mungkin bandaranya tidak ada, pemantauan aviasinya tidak ada, ini bahkan dibebaskan untuk menggunakan gelombang radio, sudah tentu lewat aturan atau regulasi yang diatur oleh Kominfo di kabupaten kota. Ini yang perlu diketahui untuk sahabat semua. Membangun usaha hotspot wifi di area-area yang terpencil ataupun daerah-daerah tertentu, pantaulah atau konsultasikan di Dinas Kominfo setempat atau Dinas Perhubungan setempat untuk memperoleh informasi izin usaha dan lain-lain sebagainya. Nanti akan masuk ke tempat untuk pusat pelayanan terpadu untuk izin usaha. Starlink bisa digunakan untuk usaha hotspot wifi dengan pola-pola seperti yang disebutkan ini. Ini tidak menjual wifi, bahkan tidak mengganggu frekuensi-frekuensi tertentu dalam pelayanan publik. Sahabat semua, itulah jawaban apakah Starlink bisa digunakan untuk usaha hotspot wifi. Jawabannya bisa digunakan pada tempat-tempat tertentu dengan cara tertentu, seperti yang dicontohkan di rumah makan dan juga di penginapan ini. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.